Pemirsa masih di IDX Season Closing dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana pemirsa di tengah era suku bunga tinggi yang menekan sektor properti, Presiden Joko Widodo memberikan angin segar dengan berencana memberikan stimulus pajak pertambahan nilai atau PPN bagi sektor properti. Sentimen ini tampaknya disambut positif oleh indeks sektor properti dengan melambung hingga penutupan perdagangan sesi pertama hari ini. Pasca pandemi COVID-19, sektor properti berhasil mencatatkan pertumbuhan di sepanjang tahun 2023 di tengah kebijakan suku bunga tinggi Bank Indonesia. Bank Indonesia sejak Januari hingga September telah mempertahankan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate selama 7 kali berturut-turut di level 5,75%. Terbaru, Bank Indonesia di luar perkiraan menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin di pertemuan Oktober dari 5,75% menjadi 6% dalam upaya menstabilkan nilai tukar rupiah. Kenaikan suku bunga ini menjadi tantangan bagi sektor properti, khususnya terhadap KPR komersil atau non-subsidi. Meskipun di September 2023 indeks IDX properti dan real estate turun 3,59%, tapi secara year-to-date masih tetap membukukan pertumbuhan 1,52%. Posisi ini lebih baik jika dibandingkan di sepanjang tahun 2022. Sektor properti tertekan hingga minus 8%, dan tahun 2021 minus 19,1% akibat terdampak pandemi COVID-19. Di tengah upaya perbaikan sektor properti dan kebijakan suku bunga tinggi, Presiden Joko Widodo memberikan angin segar dengan berencana memberikan stimulus pajak pertambahan nilai atau PPN. Untuk men-trigger ekonomi, kita akan memberikan insentif, belum kita putuskan, masih rapat pada sore hari ini, memberikan insentif pada dunia properti, dunia perumahan, untuk menjaga momentum ekonomi kita. Kita nanti akan putuskan, segera putuskan, PPN akan ditanggung oleh pemerintah. Equity Analyst NH Korindo Sekuritas Axel Ebenhezer menilai, pemberian insentif PPN akan memberikan dorongan kuat untuk pertumbuhan properti terutama di tahun 2024. Sementara dari lantai bursa, rencana pemberian insentif direspon positif oleh indeks properti dan real estate dengan muat 2,09% di penutupan sesi 1 Selasa siang. Penguatan ini ditopang oleh PT Summarecon Agung Tbk atau SMRA dengan menguat 6,93% di Rp545 per saham. Lipo Karawaci menguat 5,88% ke posisi Rp90 per saham. PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSD menguat 5,67% ke posisi Rp1.025 per saham. PT Ciputra Development Tbk juga menguat 4,04% ke Rp1.030 per saham. Tidak hanya dari teknikal, penguatan saham properti juga ditopang dari sisi kinerja marketing sales di kuartal 3 2023. LPKR mencatatkan marketing sales Rp3,36 triliun, naik dari pencapaian periode yang sama tahun sebelumnya di Rp1 triliun. BSD mencatatkan marketing sales Rp6,75 triliun, meningkat dari kuartal 3 2022 di Rp6,7 triliun. PT Pura Delta Lestari Tbk atau Demas melaporkan penjualan Rp1,37 triliun, naik dari tahun sebelumnya di Rp1,33 triliun. Berbagai sumber untuk IDX Channel.